True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Shalom. Saya ingin terus memberikan satu frame bahwa apa karakteristik dari Injil. Saya percaya pemberitaan Injil dengan cara yang mungkin berbeda-beda, kata Paulus, tetap membawa kebaikan. Tetapi biarlah kita yang sudah percaya, kita terus menemukan hakikat dan inti dari atau karakteristik dari Injil. Saya pernah bagikan, seyogyanya romantisme lahir dari cinta. Tapi kita harus tahu romantisme itu bukan cinta. Sebab kalau kita nggak bisa bedakan, maka kita terjebak bermain dalam romantisme. Dan kita tidak pernah memahami sebuah arti cinta. Nah, yang pertama, Injil itu adalah sebuah Kejadian 12. Dimulai dari sebuah perjumpaan. Karena sebuah undangan. Kalau Anda baca buku yang saya tulis, Come Sit Walk Stand, dimulai dari come. Come itu sebuah undangan. Dan ini sesuatu yang unik, berbeda. Ini yang kita harus menjadi dasar. Kalau titik dasarnya sudah keliru, maka kita hanya temukan itu pinggir-pinggirnya. Walaupun masih tetap anugerah pengampunan di dalam segala ketidaktepatan pengertian, Tuhan tetap bisa bekerja. Saya percaya. Tetapi saya percaya akan lebih baik lagi ketika kita punya pengetahuan yang benar. Ingat, akhir zaman, salah satu yang begitu meluas dikatakan dalam firman Tuhan, ketika naga itu diusir, maka dia akan menyesatkan orang dari seluruh dunia. Teknologi perubahan dunia yang sampai saat ini, dan saya tidak bisa membayangkan 5 tahun kemudian dunia jadi apa. 10 tahun lagi kalau kita masih diberi umur. Cepat sekali perubahan. Cepat sekali. Hari ini kalau orang nggak masuk komputer, mungkin masuk internet, mungkin 1 hari akan ketinggalan. I don't know. Hari ini salah satu yang kita udah lihat, perusahaan taksi goncang. Nah, deception dengan segala, saya baru membangun download apa yang disebut hologram teknologi. Itu di Dubai ada satu hiburan atau kayak Disney World atau apa. Itu orang duduk seperti es-esan, itu di sini ada laut-lautan, tapi semua itu hologram. Nanti ada pausnya, dan itu nggak bisa dibedakan. Itu betul-betul dia nggak sebut 3D lagi, 7D. Jadi ketika realita itu bisa dibedah rahasianya, itu semua gelombang, maka bisa ditiru. Jadi permainan tipuan mata itu udah begitu canggih. Itu salah satu nanti iblis masuk di situ. Deception, sihir. Sehingga umat Tuhan harus tahu, makin lama makin tahu istilahnya garisnya tuh, karakteristik dari Injil itu apa. Saya pernah cerita bagaimana seorang Indonesia dengan bangga dia pakai jamnya rusak di Singapura, dia datang dan diterima oleh teknisinya. Dan di depan dia dibawakan palu, dikepuk. Das. Ini palsu. Bengong dia. Tak pikir asli. Karena orang awam tidak bisa membedakan. Saya tidak katakan, saya nggak terlalu suka
dengan pembahasan teologi sesat. Saya kalau di kelas waktu teologi itu protes. Emangnya yang sesat itu siapa? Yang menyesatkan siapa? Batasnya sesat enggak itu gimana? Saya bilang jangan lupa kita karismatik juga dianggap sesat. Lu kita ini dianggap sesat oleh karena jumlahnya udah terlalu banyak, mungkin agak sungkan begitu. Serius, dalam teologi. Nah, kita harus membedakan antara keliru dan orangnya juga. Supaya kita tidak terjebak. Kita lihat, agama itu punya pedang bermata dua. Dia bisa bermain, dia bisa seolah-olah memberi perintah. Orang mengasihi orang, tapi di satu sisi, kita bisa saling membenci. Saya nggak ngomong agama lain loh, aliran lain loh, orang bisa saling benci. Lah padahal kita temukan ayatnya, nggak pernah ada dia. Aneh tapi nyata. Nah, karakteristik dari Injil itu adalah bukan kita yang memilih dia. Dia yang memanggil kita. Oke. Nah, kejadian pertama, kejadian 12, kata pertama dalam perjalanan imannya Abraham itu adalah berfirmanlah Tuhan. Sehingga ini perjumpaan. Dan saya percaya itu ada satu urutan. Dan saya menemukan yang saya hari ini bagikan. Apa yang disebut kita harus punya titik nol di dalam perjalanan iman kita. Karena ini perjumpaan di mana Tuhan membawa kita dalam menawarkan sebuah kasih yang dalam perjanjian, dan Tuhan mengajak kita berjalan. Maka kata pertama yang Tuhan ucapkan adalah pergilah. Ini sebuah journey. Ini bukan sebuah event. Ini bukan sekedar momen minta tolong, tetapi itu biarlah satu poin yang memberikan kita dasar dan kekuatan kembali. Apa itu, Pak? Coba kita selalu bicara cinta, kasih Tuhan. Tidak salah. Yohanes 13 ayat 1. Saya terkejut waktu merenungkan ini. Ternyata waktu perjumpaan pertama, sapaan pertama, secara umum orang nggak kenal sebenarnya bahasa apa yang disebut cintanya Tuhan. Lihat, Tuhan mencintai, mengasihi murid-muridnya. Setuju? Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahan. Oke? Mengasihi. Sekarang kita lihat hidupnya muridnya gimana. Dari 11 itu 12, satu mengkhianati diganti Paulus. Oke, 12 Paulus di situ, bukan Matias. Bagaimana mereka mati? Mati dibunuh semua, kecuali Yohanes. Mati syahid. Saya katakan, mereka sudah dibawa satu titik. Mereka itu sudah ngerti apa itu cinta. Dan saya mengakui, saya harus melihat, merasakan pada awal perjalanan, dan ini menjadi dasar. Yang kita alami, yang kita bisa mengerti, itu bukan langsung cinta. Bayangkan kalau seorang orang Kristen baru ketemu Tuhan, baru dijamah Tuhan, terus dia diantar, dia tidak ditolong. Loh, ini Stefanus itu lempar batunya tidak berhenti loh. Pertolongannya nggak ada. Mungkin sebagian murtad. Betul? Kok susah mengaku. Nah, satu poin lagi. Perjumpaan yang kedua adalah bukan kita yang mengasihi Tuhan. Injil tidak dibangun kita mengasihi Tuhan. Seringkali kita terjebak. Ketika saya belajar menyembah, ini sedikit bagi kuncinya.
Ketika saya menyembah, gimana masuk hadirat Tuhan? Kita hadirat, ini pribadi saya yang saya rasakan. Saya tidak, awalnya saya tidak berusaha mengasihi Tuhan. Saya tiap kali saya mulai menyembah, saya menyediakan diri saya. Itu beda. Bahasa Jawane saya itu tidak umek. Tahu umek? Saya mau Tuhan, saya mau. Iya, pokoknya doing gitu ya. Hal pertama kalau ke sana, Anda menyediakan diri. Amin. Jadi poinnya bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Nah, bahasa pertama yang kita bisa mengerti itu bukan kasih, kebaikan. Jadi untuk kita rohani, kita harus mengalami step by step. Coba Anda mengalami murid-murid ini, ya saya berharap kita juga enggak menyangkal. Tapi belum tentu loh semua orang Kristen ini mati syahid semua loh. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah masuk dalam pengertian namanya cinta itu nggak diukur datangnya pertolongan atau tidak. Loh, betul nggak? Kalau secara umum orang bilang, lo kok gak mau tolong Tuhan? Itu kebaikan, wujud dari kasih, kebaikan. Kembali lagi tadi itu. Jadi hal pertama, kalau kita seorang bayi lahir, dia nggak usah berusaha nyari duit, dia nggak perlu berusaha bantu papa mamanya. Bayi itu cukup begini, itu papa mamanya itu, aduh, that's the point. Makanya hal pertama yang kita bisa berikan adalah mengucap syukur. Artinya apa? Percaya kebaikan Tuhan. Jadi bahasa pertama yang kita bisa ngerti, jangan nggak bisa. Saya bahasa. Kita nggak bisa ngerti itu bahasa yang namanya kebaikan. Dan kita harus mengalami itu kebaikan. Untuk kita menemukan kembali titik nol. Dan saya mengaku kekuatan yang membuat saya berjalan kembali, sepertinya coba pasal 40 ayat 31, Yesaya 40 ayat 31. Bagaimana ini sebuah perjalanan tadi, perjumpaan, ditawarkan kasih, bukan kasih yang kita mengasihi, tapi dia mengasihi kita dulu, kita rela dikasih, ikatan perjanjian, diajak pergi. Jalan. Nah, perjalanan ini bukan 1-2 langkah. Perjalanan ini nggak bisa ditempuh dalam sekali jalan. Anda nggak punya pit stop. Tahu pit stop? Oh, belum tahu karena ini ibu-ibu. Jadi kalau Formula 1 itu kan nggak bisa. Kalau Formula 1 itu nggak terus sekali jalan sampai finish. Dia bensinnya habis, bannya aus, dia harus berhenti. Set. Bannya diganti, mungkin bensinnya diisi, dung, supaya renewing the strength. Anda dalam perjalanan rohani nggak bisa sekali jalan modalnya, dipenuhi sampai nanti akhir hidup kita, nggak bisa. Anda tiap kali harus memiliki dan menemukan pit stop. Kalau enggak, orang akan mengalami kelelahan dan kecapean. Betul. Makanya saya ketemu seorang anak muda, dia belajar karate. Dia tanya sama saya karena dulu saya kan mantan karateka. Terus berapa bulan terus dia bilang gini, wah dia sering cerita begini, diajari begini. Terus dia satu hari ketemu saya, dia bikin joke begini, Om, ya tak pikir-pikir ya ikut
latihan karate kok mirip-mirip gereja ya Om? Saya nggak ngerti miripnya apa. Miripnya apa? Awal-awal rame-rame, nanti lama-lama merotoli satu-satu Om katanya. Jadi, nah saya diwanti-wanti pembimbing rohani saya. Pokoknya kalau masih muda, pokoknya ambil waktu sebagai-baiknya. Nanti kalau sudah nikah, apalagi sudah punya anak, sulit kita ini bertumbuh secara rohani. Saya diweden-wedeni gitu. Jadi kalau anak muda, wah semangat. Tapi kalau sudah keluarga, banyak urusannya. Hampir mustahil untuk kita ini maju. Oh gitu ya. Nah, saya flashback, saya juga nggak berpikir, saya percaya aja waktu itu. Saya hari ini sejak saya di jamaah Tuhan pertama kali 83. Tahun 83. Dan saya flashback, this is a 33 years. Dan saya masih ingat doa saya, Tuhan saya nggak pernah tahu Engkau tuh mencintai saya. Dan saya sudah bagikan apa yang saya rasakan itu bukan cinta umum tapi cinta personal. Ya, it's a personal love. Nah, dan saya bilang gini aja Tuhan, kalau Engkau cinta sama aku juga mau mengasihi Engkau, dan jangan ambil cinta ini dalam hatiku. Dan saya masih ingat, dan saya bersyukur, saya juga heran, saya kagum sampai hari ini kasih itu ada dalam hati saya. Kenapa? Karena saya diajar Tuhan, bukan saya miliki. Saya diajar Tuhan bagaimana saya terus kembali ke titik nol itu. Makanya pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Titik nol. Nah, Ibu Ina kan timnya Maurice Cerullo. Saya masih ingat Maurice Cerullo itu kalau khotbah, dia kalau sedang ngomong begini, I'm an orphan. Jadi itu titik nolnya dia. Jadi kalau dia udah mulai ngomong I'm an orphan, dan dia cerita masa lalu kecilnya, itu urapan kehancuran hati itu keluar. Karena ceritanya Maurice Cerullo itu dititipkan ke panti asuhannya orang Yahudi. Dan dia bilang umur 15 dia sudah melakukan dosanya orang anak umur 25. Anda bisa bayangkan dosa apa yang dia lakukan, udah segala macam. Mungkin mau limo. Dan dia dengan segala dosanya dia tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Anda tahu dia orangnya keras dan dia dititipkan. Jadi saya bisa merasakan dia merasa terbuang. Dan dia sudah di pinggir, orang keras kan gitu, to be or not to be. Dia udah di tepi, bukan jurang, jendela. Udah mau melemparkan diri, dia mau bunuh diri. Dan pada saat dia mau terjun dari jendela itu, atau dari balkon itu, hadirat Tuhan menangkap dia. Lah kalau kita pikir ada anak yang lain bunuh diri jungkel kok terus. Lah ini anak satu ini kok hadirat Tuhan turun. Dan di situ mengalami perjumpaan. Dan ketika kalau dia cerita itu, di situ hatinya hancur. Dia menemukan titik nol. Who am I? I don't have any idea about God, but He visit to me. That's the point. Kalau saya memilih, saya boleh berubah. Kalau Anda dipilih, Anda nggak punya choice untuk berhenti. Betul? Walaupun boleh, tapi beda. Anda diajak dengan Anda memilih. Nah, apa bedanya Saul dengan Daud? Saul nggak punya titik nol. Saya bikin istilah. Dia nggak punya titik poin di mana dia habis. Dia bukan siapa-siapa dan Tuhan itu mengerti. Kenapa Maria Magdalena adalah penyembah yang luar biasa? Karena dia punya titik nol. Ini istilah saya nggak ada di Alkitab.
Bayangkan seorang Maria Magdalena diseret di tengah jalan. Pakaian sudah tidak karu-karuan. Dan dia menghadapi sebuah ancaman penghakiman atas nama agama. Betul? Dan itu ngeri sekali. Anda tahu itu. Dan dia ketahuan penalti guilty. Tidak punya sesuatu yang dia bisa defend. Dia tinggal menunggu dilempari batu. Di situ, di poin itu, tiba-tiba dia melihat sepasang kaki. Mimpi apa dia? Betul? Dia tahu persis siapa dia di poin apa. Makanya kekuatan itulah yang membuat sekalipun dia tidak punya teologi yang sempurna, Yesus bangkit juga enggak tahu. Tapi dia satu-satunya orang yang berani datang ke kuburan dan tidak malu mengaku dia tetap Tuhanku, dia tetap juru selamatku. Walaupun dia ada di kubur, dia sudah mati. That's the point. Ada orang-orang yang di dalam kekuatan politik atau di dalam dia ditolong dari hak betul-betul nol ya. Tapi pembesar atau penguasa ini kalah atau geser. Saya melihat orang-orang seperti ini tetap setia ikut. Anda pernah nangkep sudah? Karena tapi lain yang orang ketemu cuma dukung-dukung itu. Lah ini kalah yo. Ya minggat gitu ya. Tapi orang yang remuk diangkat, bukan siapa-siapa, dan dia bukan pengkhianat. Saya lihat dia tetap setia. Jadi dia sudah sampai titik, bukan cuma menang kalah. Maria Magdalena punya titik nol, yang membuat dia mengalahkan teologi yang salah. Dia nggak punya pengertian Yesus bangkit. Betul? Makanya Anda harus bangga jadi wanita. Wanita itu kalau sudah cinta nekat. Oh, nekat. Lebih nekat dari pria. Pria utaknya jalan. Kalkulasinya jalan. Wanita ininya jalan. Aku cinta sama dia. Tapi ya juga bisa bahaya, ya kan? Sekalipun Tuhanku mati, dia nolong saya. Dia pernah nolong saya. Dan saya udah habis tanpa dia. Aku datang, tetap mengasihi dia. Yesus nggak tahan. Saya sudah katakan Yesus itu out of schedule. Lihat ini. Alam roh itu dupanya naik. Baunya itu dirasakan di alam surga. Tuhan Yesus mestinya naik ke surga, menghadap Bapa dengan darahnya karena dia imam besar. Dia belok sebentar untuk menjumpai satu wanita itu. Keren. Yang saya mau bahas rahasia wanita ini, kenapa dia sampai berani menantang opini publik, menantang segala keadaan, tidak ada upah lagi. Untungnya apa? Ikut Yesus. Di poin itu loh. Untung apa? Dia udah mati. Kalau rasul-rasul ikut kan ada kalkulasinya. Makanya Yudas itu kenapa murtad? Dia hitung. Dia juga pro, bener. Dia sebenarnya nggak benci sama Yesus, tapi dia punya perhitungan. Saya ikut Tuhan, nanti dia jadi Mesias itu jadi raja, saya jadi menteri keuangan. Duh, betul nggak? Petrus sama Yohanes Yakobus marah-marah. Siapa yang terbesar? Ketika ibunya Yakobus Yohanes, Tuhan nanti kalau kasih sebelah kanan, sebelah kiri, saya istilahnya menteri luar negeri dan dalam negeri. Kan begitu kan? Petrus langsung tersinggung, enak aja itu gua itu. Jatah gua. Jadi mereka semua punya kalkulasi reward. Ini orang Maria Magdalena udah gak punya kalkulasi reward. Dia di titik itu yang disebut mempelai. Nah kita
yang kita hati-hati, kita nggak boleh sok rohani. Nanti jadi seperti Petrus. Oh, yang lain boleh ninggalin engkau Tuhan. Aku ikut engkau. Pada waktunya ternyata menyangkal. Karena dia belum di level situ. Dan Tuhan tuh mengerti. Kamu mengasihi aku. Petrus tuh skakmat sama Tuhan Yesus. Apa engkau agape sama aku? Bahasa aslinya kelihatan. Iya Tuhan, aku filio. Dia ngaku, aku gak bisa agape. Filio. Filio itu ngerti kebaikan. Saudara kan, persaudaraan. Apa engkau agape? Terakhir Yesus menurunkan levelnya. Apa engkau filio sama aku, Petrus? Di bahasa Indonesianya nggak kelihatan. Dan dia nangis. Aku nggak sanggup mengasihi. Dia tahu. Makanya Tuhan bilang, waktu engkau muda, engkau sok kuat. Waktu engkau bertumbuh, engkau tahu, engkau nggak mampu. Dan engkau minta dituntut. That is pit stop. Titik. Dan melalui itu, sampai hari ini, 33 tahun, saya bersaksi, anak saya sudah besar, sudah kerja, yang kecil pun sudah masuk universitas baru saja. Hari ini api itu tetap menyala. Dan saya bersaksi, pada saat kita lemah, kita capek, kita merasa nggak mampu, gagal, nggak layak. Saya bersaksi, kenapa saya bagikan titik nol? Karena semua pewahyuan, pengertian yang hebat-hebat ini nggak jalan semua. Oh, pengetahuan, oh Tuhan nanti datangnya tanggal sekian, nggak jalan semua itu. Waktu kita teler itu nggak jalan. Yang jalan itu adalah titik nol itu. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa aku ditemui Tuhan, dan Tuhan itu menerima aku apa adanya. Itu Bapa. Dan satu titik di mana engkau tahu dia menyatakan kebaikannya sama. Di situ, dari situ saya, iya Tuhan. Dan ketika saya percaya kebaikannya, di situ kekuatan itu seperti orang dari pingsan mulai bangun lagi. Gaining new power. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan, wait upon the Lord, they got the new strength. Supaya dia bisa melanjutkan perjalanan ini bukan dengan capek, lelah. Aku harus melayani Tuhan, harus mengasihi Tuhan. No. Kasih itu tidak pakai harus. Kasih itu dia main paradigmanya rela, nggak harus. Makanya Tuhan memberikan kehendak bebas. Karena Tuhan ingin membawa manusia dalam titik apa itu kasih. Makanya disebut kehendak bebas. Sebab sebetulnya kalau itu tidak diberikan, beres semua. Adam nggak pernah berbuat dosa. Semuanya harus. Betul? Tuhan memilih sebuah risiko untuk mencapai sesuatu yang excellent. Dengan risiko, manusia memilih tidak. Memilih bukan Tuhan. Memilih tidak taat. Dan itu yang terjadi. Tapi Tuhan tidak berhenti untuk mengejar dan membawa manusia kembali. Jadi titik nol itu membuat kita tiap kali kita capek, kita nggak mampu. Di situ kita tahu bukan kita yang memilih dia. Dan kasihnya lebih dari cukup untuk mengangkat kita dan menerima kita apa adanya. Apa yang membedakan Saul dengan Daud? Ya tadi, Saul nggak pernah punya permuaan. Saul nggak pernah satu titik nadir di mana dia bukan siapa-siapa. Demikian pula Salomo dengan segala hikmatnya. Dia nggak pernah satu poin di mana dia nothing. Betul?
Dan itu yang membedakan Salomo dengan Daud. Bukan pengurapannya. Bahkan sebagai raja, Salomo jauh lebih besar daripada Daud. Kalau gereja dia lebih hebat. Betul? Tetapi yang tidak dimiliki oleh Salomo adalah titik nol. Dia nggak pernah sampai dalam satu titik, dia nothing. Daud tahu apa artinya ditolak oleh orang tuanya. Dia ditinggal oleh siapapun. Dia hanya sendiri di padang penggembalaan. Dan di situ dia ketemu Tuhan. Anda lihat baca Mazmurnya. Sebagian seperti anak kecil. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan tolak aku Tuhan. Ini kayak bocah cilik. Takut kehilangan. Kenapa? Karena dia tahu dia di titik itu. Dia gak punya siapa-siapa. Dia cuma punya Tuhan. Itu yang membuat Benny Hinn bertobat. Ketika dia melihat ekspresi dari Kathryn Kuhlman, dia bilang, aku pingin punya yang dimiliki oleh wanita itu. Kathryn Kuhlman berkata sesuatu yang tidak dimengerti oleh Benny Hinn waktu itu. Please don't grieve him, because I just have only him. Aku tuh gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Aku pun cuma punya dia. Benny Hinn sebagai anak muda benggong. Ini ngomong apa tuh wong? Tapi sesuatu yang ilahi itu dia tangkap. Dia cerita di Good Morning Holy Spirit. Dan aku pingin punya yang dimiliki oleh wanita ini. Kathryn Kuhlman punya titik nol. Dia berkata begini, I was born with nothing. I'm not beauty, I'm not smart. Saya itu tidak cantik, saya itu tidak pinter. Dan Anda nggak harus kalau gitu. Oh, kalau gitu saya tidak boleh cantik, saya tidak boleh pinter. Bukan, versinya lain-lain. Amin, amin. Jadi buat dia itu seperti itu, dan dia lupa satu hal, dia tidak kaya. But one day I met with Jesus, and he smiled to me. Dan pertemuan kedua, ketika dia berbuat salah menikah dengan seorang pria. Dan dia keluar, dia meninggalkan, dia mengalami pertemuan. Dia tahu dia sudah keliru. Dan dia ditolak oleh tubuh Kristus karena dia bercerai. Justru pernikahannya itu yang salah, kan gitu. Tapi orang luar melihat dia keliru. Dan di situ dia bilang, I have million of debt. Dan dia sudah gak punya lagi pria yang mencintai dia. Dan saya tahu seorang wanita yang mencintai pria dan pria mencintai dia, dia harus berkata tidak. Itu sakitnya luar biasa. Dan saya bisa membayangkan itu lebih dari mati. Dan di situ keluar, aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya Tuhan. Jadi titik nolnya dia. Kalau ini diambil, kon saya. Ada orang yang itunya tuh bukan Tuhan. Anaknya, suaminya, orang tuanya. Ada orang kehilangan mamanya. Ada orang kehilangan, kayak hilang semuanya. Gitu. Nah, kalau itu manusia atau something atau someone that is human, kita berdiri di atas pasir. Ada orang yang mamanya mati, itu nggak dikubur, sudah dimasukkan ke kulkas. Ada di mana? Di Amerika atau apa gitu. Jadi karena dia nggak mau kehilangan istri juga. Ada orang di Cina ya, istrinya nggak dikubur, kayak film horor. Di apa? Iya, saya nggak tahu diapain, pokoknya ditunggoni di situ. Itu cinta loh. Karena udah jadi Tuhannya, jadi arti hidupnya. Nah, ketika Anda masuk di situ, punya titik nol,
kebaikan Tuhan. Dan Anda perlu mengalami kebaikan Tuhan. Perlu disapa. Misalnya, orang jualan lah, ini yang sederhana. Bayar uang sekolah, nggak cukup. Biasanya satu hari mungkin lakunya 300.000. Tiba-tiba dapat pesanan 100 bungkus gitu ya. Ya paling dia dapat misalnya jadi 500.000. 500.000 besar atau kecil? Ya bisa besar bisa kecil tergantung orangnya siapa. Tapi buat dia, lu kok bisa hari ini saya laku sekian pas buat bayar uang sekolah. Itu sapaan. Itu dulu kita bicara, itu kasih Tuhan. Saya coba bahasakan, itu kebaikan Tuhan yang lahir dari kasihnya. Tapi kasih tidak selalu kebaikan. Bapa mengasihi Tuhan Yesus loh, betul? Betul? Tapi dia di atas kayu salib. Itu cinta itu. Demikian rasul-rasul juga dibawa. Tapi kita nggak bisa jam. Kita harus belajar mengalami. Makanya kecaplah dan lihatlah apa? Tuhan itu baik. Dan untuk itu yang dia butuhkan kita harus percaya kebaikan Tuhan. Apa problem bangsa Israel? Dia gagal mempercayai kebaikan Tuhan. Dia gagal mempercayai cinta Tuhan. Kenapa anak yang hilang itu hilang? Karena mereka gagal mempercayai bapaknya yang baik. Kebaikan ayahnya yang baik. Anak yang bungsu kenapa dia pergi? Dia pikir daripada gua nggak dibagi, mungkin kokonya dikasih lebih banyak, gua ambil dulu. Kira-kira gitu. Kalau dia percaya sama bapaknya kan nggak mungkin dia minta duluan. Amin. Anak yang sulung, satu anak kambing kok nggak pernah kasih. Aku ini sudah melayanimu. Aku nggak pernah melanggar perintahmu. Benang merahnya apa? Mereka gagal mempercayai kebaikan Tuhan. Jadi dalam perjalanan ini kita harus punya pit stop. Pit stop adalah titik nol kita perjumpaan pertama, dan yang kedua adalah kebaikan demi kebaikan, surprise demi surprise. Saya pernah mengalami sesuatu yang saya menjadi ingatan saya, dan itu mengingatkan saya. Hari Minggu saya pelayanan, saya lagi nulis buku, sampai terus saya dengarkan lagu Kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Saudara, ini bukan jasmani. Saya ingat lagu ini, baru dengar, saya cari di YouTube, saya setel, terus saya download, saya jadikan background, saya ketik kembali. Tiba-tiba saya dibawa masuk oleh dalam hadirat Tuhan. Saya nyembah bersama lagu ini, dan Rabu ini saya repeat, jadi muter aja. Dan saya buka mata 1:30 pagi. Dan semuanya udah tidur sampai 1:30. Saya nggak tahu kapan, saya mulai 10:30 mulai ngetik. Antara jam 11 atau 11:15 atau 11:30 saya nggak tahu. Pokoknya saya melek, saya berhenti, saya lihat jam itu 1:30. Berarti udah Senin. Dan Senin itu ulang tahun saya. Saya tiba-tiba bilang, loh Tuhan, saya tuh bilang gitu, engkau itu kok inget ya aku ulang tahun ya, gitu ya. Saya itu tahu dia sedang menyapa saya. Buat saya itu surprise. Dan saya dapat hadiah secara jasmani. Setelah itu, saya bilang, wow, itu kebaikan. Yang mengingatkan saya, oh, aku diingat ya.
Anda perlu rasa diingat. Walaupun sudah pernah disopo, coba suami atau anak atau istri, kita pernah disapa, lama nggak nyapa, lama-lama kan mikir, saya nganggep aku enggak gitu. Itulah manusia, kan begitu. Makanya kita terus perlu dalam perjalanan ini mengalami sapaan. Amin. Kebaikan. Dan itu kembali membakar hati kita. Oh, Tuhan tuh nggak lupa. Ya tahu nggak lupa. Tapi dengan disopo ini, saudara, Anda itu jadi itu yang namanya Tuhan baik itu jadi nyata gitu loh. Amin. Dan dari situ kita diyakinkan sampai satu titik dalam pertumbuhan rohani kita. Kita ini sudah punya fondasi, tidak lagi meragukan kebaikannya, apakah pertolongannya datang atau tidak. Secara jasmani. Betul nggak? Makanya Sadra, Mesa, Abednego itu udah satu titik. Aku nggak nyembah patung Tuanku Raja. Allahku, dia bisa nolong aku. Tapi kalau dia nggak nolong aku nggak tetap aku percaya sama dia. Paulus pada akhirnya dia ditolong terakhir nggak ada itu pisaunya jatuh itu nggak ada pertolongan, putus bener tuh lehernya. Tapi dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia sudah sampai titik itu mengukur kasih Tuhan bukan lagi secara pertolongan. Tetapi dalam perjalanan ke sana Anda harus mengalami. Jangan doa gini, enggak apa-apa Tuhan, enggak mau kasih apa-apa, aku tetap mengasihi Tuhan. Jangan doa itu. Enggak bisa. Kita sok rohani. Dasarnya Injil bukan kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi, dari situ nanti kita punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Makanya sebelum Yesus mati, lihat perhatikan petanya. Yesus berbuat mujizat, luar biasa. Enggak ada satu orang mati buat dia. Not one. Betul? Setelah dia mati naik ke sorga, ratusan ribuan orang bersedia mati untuk dia. Termasuk murid. Ini mujizat loh. Ini kuasa loh. Waktu dia hidup. Tapi Roh Kudus belum turun. Orang gak pernah mengalami apa itu perjumpaan. Mungkin Maria Magdalena yang masuk di situ. Rasul aja enggak. Karena dia ngumpet semua. Nah, jadi kebaikan Tuhan. Mazmur 11 ayat 3. Jadi dasar iman kita percaya Tuhan itu baik. Kalau dasar orang benar dihancurkan ketika kita mulai ragu apakah Tuhan itu baik, di situ kita kalah. Kenapa anaknya hilang itu hilang? Karena mereka gagal mempercayai kebaikan bapaknya. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena Hawa, Tuhan ngomong gitu ya. Iblis kan mulai putar. Sebenarnya Tuhan tuh ngelarang karena dia tidak kepingin kamu tuh jadi seperti dia. Padahal Adam dan Hawa sudah diciptakan seperti Tuhan. Serupa tapi diputar. Dan kamu akan separuh benar separuh salah. Kamu bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia itu sirik. Dia nggak mau kamu maju. Makanya dilarang. Aku dibohongi Tuhan. Kan gitu sih. Ketika dia meragukan kesetiaan Tuhan, di situ kalah. Anda tidak punya kekuatan untuk taat. Sehebat apapun pemimpin, ketika kau merasa pemimpinmu nggak peduli, jadi kekuatan kita ikut bukan hanya karena dia melihat dia kuasa, karena kita tahu dia baik dan dia mengasihi kita. Amin. Dan ketika Tuhan harus membawa
Ini contoh bahasa kasih versus kebaikan. Katanya ada seorang hamba Tuhan single parent, suaminya sudah meninggalkan dia dan dia punya anak laki-laki. Dan buat dia anak laki ini arti hidupnya. Si pria udah kabur, dia cuma punya anak laki satu. Dan umur 6 tahun. Anda pernah dengar nggak cerita itu? Kena setrum atau sakit sampai udah mau mati. Dan si ibu ini datang sama Tuhan ngotot. Pokoknya Tuhan, aku minta anak itu hidup. Pokoknya dia diajak deal. Saya nggak tahu ini Alkitabiah bisa, saya nggak tahu. Tapi ini cerita sudah memberkati saya. Akhirnya pokoknya anak itu hidup, nggak sido mati. Baik toh. 12 tahun kemudian, berarti umur 18. Anak itu mati ditembak polisi karena kriminal. Dan dia nangis. Dan katanya dari cerita Pak Yusa, bukankah 12 tahun lalu aku sudah mau mengambil anak itu, karena aku melihat benih yang jahat, dan waktu terbaik untuk mengambil anak itu adalah umur 6 tahun. Tapi engkau memaksa untuk tetap hidup. Jadi sebetulnya Tuhan waktu itu bicara bahasa kasih, tapi si ibu tidak bisa mengerti. Jadi Anda harus tahu, baik dan kasih itu beda. Cuma kita harus belajar. Yang kita bisa menangkap awal itu bukan kasih, kebaikan. Dan kita harus mengalami kebaikan. Tapi dari situ kita harus bertumbuh dalam pengertian tentang kasih yang tidak lagi dinilai dari baik atau. Lihat, aneh tapi saya pernah dengar ada orang yang coba tidak ada apa-apa ditolong, dikasih dana. Terus bulan kedua, ketiga, begitu dana itu diberhentikan, orang ini yang dikasih nganggep yang tidak ngasih ini, yang sudah ngasih 12 kali, ke-13 tidak ngasih, kue jahat. Loh, aneh ya. Loh, itu betul terjadi. Kejiwaan, kamu jahat, tidak ngasih lagi. Loh, kewajibannya kan enggak ada. Yang udah dikasih 12 kali, urusan 13 enggak dikasih, kan ya enggak salah. Tapi itu manusia bisa begitu. Nah, kembali tadi cerita itu, saya ingat. Anaknya Yerobeam itu mati. Tapi ditulis karena di antara keluarga itu yang baik itu cuma anak itu. Jadi ini kebalik. Yang mati itu yang baik. Karena kalau dia besar dia akan keracunan, jadi jahat. Nangkep sudah. Nah, itu bentuk kasih Tuhan atas anak itu. Saya ditanya tentang wafatnya Pak Petrus, saya cuma jawab, itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada hambanya Pak Petrus. This is the best for him. That's the point. Tapi itu baik, lo kok enggak dihidupkan? Kenapa? Kan begitu. Jadi, nah dari kebaikan kita baru belajar bahasa kasih. Karena kasih itu membuat Yesus mati di atas kayu salib. Dan saya tahu malaikat pun bingung. Bos, engkau kok diem aja, sikat itu begundal-begundal itu, kira-kira gitu. Itu bahasa kasih. Dan manusia tidak mengerti. Bayangin Anda jadi Yesus. Kalau kamu anak Allah, turun kamu. Waduh, sakitnya kayak apa sudah. Kita udah nolong, itu udah mati-matian, yang ditolong itu gitu. Itu kalau orang biasa nggak ada yang tahan. Kalau saya turun dari kayu salib.
Saya bilang emangnya gua nggak bisa, lihat gua nih sakti tau. Kira-kira Yesus bisa nggak? Bisa loh. Dia memakai kealahannya, boom, gagal semua rencananya, ya kan? Itulah bahasa kasih. Nah, setelah dari kebaikan kita belajar bahasa kasih, kasih yang dalam perjanjian, bukan sekedar romantisme. Kasih yang dimana ada dan tidak romantisme. Kasih yang membuat kita rela memberikan diri kita. Bukan karena berkatnya lagi, karena pribadinya. Itu bedanya Saul sama Daud. Saul mengejar posisi dan blessing, ya toh? Daud mengejar relasi. Dia rela kehilangan posisinya, tapi dia tidak rela ditinggal oleh roh Tuhan. Tapi justru lewat itu dia nggak pernah kehilangan posisi. Saul mempertahankan posisi, justru dia mati. Ada saat-saat di mana kita mesti rela, seolah-olah melepas. Di situ kita dapat. Hubungan ayah sama orang tua sama anak yang sudah dewasa. Ada saatnya kita harus rela, ya sudah nak. Tapi di situ anak itu bisa membaca bahasa kasih kita. Sebab saya tidak maksa kamu datang sama aku. Kita mesti rela. Ada kerelaan-kerelaan. Di situ, itulah bahasa kasih. Saya membuat quote gini. Kasih seringkali ditunjukkan be manifested dengan merangkul, memeluk orang yang kita kasih. Tetapi kasih yang sejati itu diuji ketika kita rela melepaskan orang yang kita kasih untuk menemukan destiny dan happiness. Kita rela. Disitulah bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat pada. Ada seorang hamba Tuhan yang punya teman, tiap kali minta tolong ditolong. Tapi orang ini suka utang, suka begini. Satu hari dia minta tolong, mau ditolong lagi. Di titik itu Roh Kudus bicara, kalau kamu tiap kali dia minta begitu kamu tolongi, kapan aku bisa didik dia? Kaget ya. Kadang-kadang bahasa kasih kita bilang no, betul? Tapi buat yang dididik, jahat kamu. Seringkali anak kecil kan begitu toh. Padahal itu bahasa kasih, tapi tidak baik buat dia. Lagi nggak baik. Es krim. Oh, ada anak yang obesitas. Itu yang salah itu orang tuanya. Karena dia hanya main bahasa kebaikan. Bahasa kebaikan tanpa kasih itu namanya manja. Tapi kita perlu merasa kebaikan. Amin. Sampai anak itu obesitas. Maka siap-siap Tuhan akan bicara kebaikannya, kita harus ngalami. Tapi ada saatnya Tuhan bicara bahasa kasih. Dan kita menjadi anak yang ngerti Dia sedang mengasihi kita. Amin. Satu lagi cerita. Dia kepingin jadi hamba Tuhan. Dan ini menarik buat saya. Karena dia flashback setelah dia tahu. Dan dia dapat
tawaran beasiswa sekolah Alkitab di Amerika. Wapi itu. Pas toh. Tapi akhirnya dia tidak, kamu harus sekolah dokter. Gitu. Mungkin dia kecewa. Nggak jadi dokter, lah muter. Setelah dia waktu jadi mahasiswa dokter, ada kunjungan mahasiswa Amerika ke Gajah Mada. Ada banyak mahasiswi Amerika yang matanya biru katanya. Nah dia baru tahu kelihatan perempuan mata biru itu langsung hatinya kayak kesedot habis gitu. Terus dia bisa membayangkan, terus dia baru tahu, walah, lah aku kalau di sana kanan kiri biru semua. Orang situ belajar Alkitab. Gitu. Nah itulah bahasa kasih. Amin. Sebab kita ini bahkan tidak tahu kelemahan kita. Landak mata duitan, mata keranjang, atau mata kedudukan gitu ya. Nah, saya lihat-lihat ada orang ya berzina tidak, selingkuh tidak, uang jujur. Tapi kalau sudah kedudukan, posisi, waduh seweneng ya jabatan. Jadi memang kita ini punya kecenderungan. Nah ini yang kita harus waspada. Masuk lagi supaya tidak berlarut-larut. Kasih yang dalam perjanjian. Bukan kasih biasa. Bukan kasih bos baik hati bagi sembako. Ini mulai harus mengerti. Ini kasih yang pribadi. Ini kasih yang ngepek. Kasih yang membawa Anda harus bersedia dipek. Kalau enggak, ini enggak pernah menjadi sebuah realita. Itu hanya sebuah ilusi, hanya sebuah romantisme, tetapi tidak menjadi sebuah realita. Percayalah, ketika Anda masuk di situ, akan menjadi sebuah pengalaman normal. Ketika Anda menyembah, itu hadirat Tuhan turun. Ketika seorang gadis jadian sama seorang pemuda, maka dia akan mengalami kunjungan rutin. Betul? Halo? Dan itu hal yang normal. Itu hal yang natural. Karena mereka tuh jadian. WA-nya nggak pernah berhenti. Amin. Amin. Anda akan melihat bahwa kehadiran Yesus itu menjadi sesuatu yang natural dalam hidup Anda. Itu kasih dalam perjanjian. Makanya Tuhan berkata, Ismail aku berkati, tapi perjanjianku hanya aku berikan pada Ishak. Pintu gerbang masuk di situ adalah covenant. Melalui covenant kita tahu bahasa kasih. Maka saya katakan, kasih seorang suami kepada istri tidak cukup hanya kasih seorang pemuda, seorang pria kepada wanita. Dia harus punya kasih seorang bapa kepada anak. Karena ketika istrinya megel, dia bisa mengasihi. Demikian kasih seorang istri kepada suami. Tidak bisa cukup kasih seorang wanita kepada pria. Ada saatnya Anda bisa melihat di suamimu seperti anak kecil yang megel, gitu ya. Tapi Anda tetap bisa mengasihi dan menerima dia. Kira-kira seperti itu. Kalau enggak, wah yang dulu dikagum, oh tiba nongin lah ngamuk gitu ya. Selesailah. Itulah kasih, dimana kasih perjanjian, menerima dia apa adanya. Amin. Dan bersedia memberikan hidup kita. Amin. Nah, yang ketiga, setelah Anda tahu cintanya, Keluaran 33 ayat 13, Anda dibawa untuk mengenal jalannya. The way. Show me thy way. Keluaran 33 ayat 13. Show me thy way. Beritahukan jalanmu kepada sehingga aku mengenal kau. Tanpa kita jalan sama dia, maka kita nggak bisa kenal dia. Ini hidup oleh iman, baru hidup, bukan hidup beragama.
Engkau diajari jalannya, panggilannya. Nanti ada satu panggilan pelayanan yang terus jalan di dalam hidupmu. Tetapi sebelumnya Anda harus belajar mengenal cintanya dulu. Sebelum Anda mengenal cintanya, Anda belajar mengenal apa? Kebaikannya. Titik nolnya. Jadi sebelum Anda jadi warrior, Anda dan saya harus belajar jadi worshiper. Menyembah sehingga Anda akan melekat bersama dia, dan dia enggak cuma cinta-cinta, dia akan mengajak kita berjalan dalam sebuah panggilan. Panggilannya unik dan tailor-made, bukan mass product. Musa keluar dari Mesir, Yusuf dari luar masuk ke Mesir jadi Perdana Menteri. Musa pangeran Mesir, Tuhan bilang pergi. Jadi mana yang benar? Masuk Mesir atau keluar Mesir? Tergantung kita ini Yusuf atau Musa. Tiap orang tidak bisa dikotak. Full timer. Buat orang ini itulah bentuk penyerahannya dia. Tapi bentuk orang yang lain, Tuhan gak pernah suruh kita jadi full timer. Anda tidak jadi rohani karena jadi full timer. Tapi buat orang itu adalah manifestasi penyerahan dirinya. Tapi orang lain, dia justru doing business, tapi tidak lagi menjadi kepemilikan dia dalam hati, tapi ini menjadi alat untuk dia memberkati banyak orang. Whatever. Saya tidak boleh merasa lebih rohani hanya karena saya pelayanan, tapi ini bentuk panggilan yang Tuhan tahu. Dari situ jalannya. Nah, Anda lihat, keluar dari Ur Kasdim berapa orang tokohnya? Terah, Abraham, Lot. Sampai di Haran. Terah, keenaan. Jadi dalam perjalanan ini bukan satu track, tapi level by level. Harus ada pit stopnya. Dan dalam satu tahap Anda jangan kecil hati kalau teman seperjalanan Anda tiba-tiba dia berhenti. Dia nggak mau terus. Tinggal Lot sama Abraham. Go! Sampai di crossroad lagi. Apa? Lot berhenti di situ, Abraham ke kanan. Paulus berkata dalam suratnya, salam dari Demas. Dalam surat berikutnya, Demas sudah meninggalkan aku karena dia mencintai dunia. Makanya jalan ini bukan jalan biasa. Ini jalan seorang penyembah dan jalan seorang pejuang. Tapi kalau Anda tahu kuncinya, tahu caranya, the way, dan Anda punya kerelaan, Tuhan akan menuntun langkah demi langkah. Dan nanti tahun demi tahun Anda akan surprise. Anda tidak berjalan makin lama makin lemah. Anda ngerti kuncinya. Anda tidak makin lama makin capek, makin rutin. Anda makin menyala dan menyala. Dan Anda akan mulai temukan sebuah visi, sebuah renewing, sesuatu direction. Tuhan mau bawa kemana. Untuk itu Anda harus belajar menanti-nantikan Tuhan. Khususnya pengurus-pengurus. Tanpa itu kita akan lost direction. Kita akan menjadi seperti orang Israel putar-putar 40 tahun. Dipelihara ya, tapi tidak ada direction. Ketika orang berjalan sama Tuhan, dia nggak ngalami, bukan satu rutinitas, dia akan dibawa. Makanya berbahagialah hai manusia yang kekuatannya berada di dalam Engkau. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
Anda akan lihat, kita akan melihat umur kita bertambah, tambah tua. Kita, coba Anda bayangkan, kalau orang ke gereja 2 kali seminggu, 1 tahun berapa kali? 100, 3, belum lagi kalau 3 kali, 150, 2 tahun 300 kali. Nggak bosen kan? Nggak bosen. Anda baca Alkitab nggak bosen. Harus ada sesuatu. Kalau ini knowledge, Anda bosen. Tapi kalau saya tanya, Anda bosen air? Anda bosen bernafas? Enggak. Karena ini bukan knowledge. Ini kehidupan. Amin. Anda harus temukan ini. Sehingga kita melewati sesuatu bukan dilihat sebuah aktivitas, tapi pribadinya. Dan aku tidak ingin kehilangan dia. Dan dia tidak pernah membosankan. Karena kasihnya baru setiap pagi.